TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita meneruskan kajian kita. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu karena ini kebanyakan kita ini akan nanti menerangkan dua hadis ini dulu. Jangan dulu pengen nambah-nambah dulu dah. Baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi. Faqala, kemudian ia berkata, Alimni, ajarkan aku. Ajarkan aku. Berarti apa tuh? Belajar berarti kita. Dullani ala amalin. Tunjukkan kepadaku, ajarkan kepadaku, tunjukkan kepadaku amalan yudkhiluni. Dalala, alanya nggak usah terjemahkan. Menunjukkan amalan yudkhiluni yang bisa memasukkan amalan itu kepadaku al-jannata, surga. Tunjukkan kepadaku amalan apa yang bisa memasukkan. Jadi kalau datang ke guru itu mintanya itu. Jangan minta laku sawah, laku laku warung. Apalagi hanya minta di selfie foto doang. Ya. Nih. Jadi kalau sahabat dulu datang kepada Nabi, itu mintanya ajarkan, tunjukkan amal apa yang bisa aku masuk surga dengan amal itu. Nah nanti Abi akan kumpulkan nanti beberapa petunjuk Nabi dari beberapa sahabat yang datang kepada Nabi. Itu ternyata beda-beda. Ada yang disuruh oleh Nabi itu misalkan baca istighfar, ada yang disuruh baca kulhu, ada yang disuruh baca ayat kursi, ada yang disuruh jadi muazin, ada yang disuruhnya tidak boleh marah, ada yang disuruhnya berbakti kepada ibu, ada yang disuruhnya untuk berhaji, ada yang disuruhnya untuk bersedekah. Capek kelamaan, banyakan. Banyakan. Nanti maksudnya gini bapak-bapak ibu-ibu, kita ini harus punya pegangan. Gitu. Kalaupun nanti misalkan bacaan subhanallah, ketika kita nanti itu adalah kita tahu dan kita dengar, kita belajar dari Rasulullah, maka subhanallah itu nyambung kepada Rasul. Itu maksudnya. Maksudnya itu sanad ilmu itu begitu. Paham belum Bapak? Misalkan kita umpamanya baca bismillah, baca kulhu, baca fatihah, itu kan biasa gitu. Biasa ya. Tapi nanti kalau kita ketemu hadis mengenai bagaimana sahabat itu meminta diajarkan kunci misalkan surga, kunci surganya Al-Fatihah misalkan. Kunci surganya itu Al-Fatihah. Maka kita nanti kalau kita baca setelah tahu hadis itu nyambung sama Rasul. Dan Fatihah itu buat kita bisa jadi kunci surga. Buat yang lain belum tentu. Itu maksudnya. Nah ini juga azan. Nah kita ini azan. Kata Nabi, kun muazzinan. Jadilah kamu orang yang azan. Maka pada hari ini, ulangi lagi.
Maka pada hari ini Bapak kalau azan setelah kita tahu hadis ini dan belajar kita hadis ini, maka di mana Bapak azan, itu azan akan menyebabkan Bapak masuk ke dalam surga. Ini dasarnya ngaji itu begitu. Nah, ini sudah kita terjemah dulu. Faqala, kemudian ia berkata, la astati, aku tidak bisa azan. Tidak bisa itu bukan berarti kadang-kadang tidak bisa. Dalam arti Allahu Akbarnya bisa. Asyhadu an la ilaha illallah bisa. Cuman karena ini harus keras, kadang-kadang jadi tidak bisa. Atau suaranya rebek, jelek, kadang-kadang kita tidak pede. Kita bilangnya tidak bisa. Gitu kan? Kemudian kata Nabi, kun imaman, jadilah kamu imam. Berarti bicara kita tidak bisa untuk disuruh azan berarti boleh. Paham? So Nabi pernah ada sahabat suruh makan. Kata Nabi, kul biyaminik, makanlah kamu dengan tanganmu. Terus kata orang itu apa? Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Kata Nabi, tidak bisa. Dan langsung ketika itu tangannya lumpuh. Tangannya lumpuh ketika itu. Nah makanya bilang tidak bisa. Disuruh makan dengan tangan kanan, nggak boleh. Paham kan gitu kan? Nggak boleh begitu. Nah, contoh misalkan Bapak disuruh apa? Misalkan disuruh apa? Duh, coba beli nasi goreng, misal. Nasi uduk apa kayak namanya lah, bukan disuruh nih tuh. Itu hati-hati kalau bilang tidak bisa, hati-hati. Sebab nanti ada perkara yang diperintahkan, kita nggak boleh bilang tidak bisa. Nggak boleh bilang tidak bisa. Nah, terutama masalah-masalah perintah yang kaitannya dengan dunia. Misalkan kita disuruh disuruh parkirin motor coba di depan, masa nggak bisa sih? Bisalah gitu, mah. Jangan bilang nggak bisa kalau itu mah. Usahakan kalau kita sudah berusaha kemudian tidak bisa baru. Tapi kalau disuruh azan, disuruh imam, terus kita bilang tidak bisa dan memang betul tidak bisa, boleh. Boleh kalau azan tidak bisa. Pak, doa Pak. Duh, maaf tidak bisa. Boleh itu mah. Boleh. Jangan kita maksain. Nggak bisa kita maksain. Allahumma sambalna kemariin. Allahumma odong-odongna kesanain. Allahumma alpatna wa pajerona gitu ya. Akhirnya ngedoa begitu asal-asalan. Nah, jadi kalau disuruh ngedoa misalkan. Coba tolong pembawa acara. Itu kalau bilang tidak bisa boleh. Kenapa? Karena berkenaan dengan orang banyak. Sebab nanti kalau misalkan azannya ternyata jelek, azannya ternyata salah. Nanti yang salah bukan hanya yang malu bukan hanya orang itu aja. Kita semua malu. Tapi kalau urusan pribadi misalkan tadi makan seperti tangan kiri kita misalkan. Itu tidak masalah. Dan itu tidak boleh bilang tidak bisa. Ya, teruskan dulu, terjemah dulu. Kun imaman. Jadi pakai atuh. Imaman. Kun jadilah imaman imam. Qala la astati'. Aku tidak bisa. Kalau sudah tidak bisa, kum bi'izail imam. Kalau begitu udah kamu berdiri aja di dekat atau di samping, di dekat di hadapan imam. Dah. Itu aja. Kamu dekat imam aja. Kamu berhadapan atau bersampingan dengan imam saja. Kalau tidak jadi imam, jangan jauh dengan imam. Kalau tidak jadi ustadz, jangan jauh dengan ustadz. Ibu-ibu harus punya cita-cita jadi ustadz. Ustazah. Kalau enggak bisa, jadi istri ustadz. Alhamdulillah. Iya. Gitu jadinya, gitu aja. Jadi apa yang kita bisa silakan. Terus Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Iza uzina fi qaryatin, apabila diazani dalam satu kampung, ada azan di satu kampung, ammanahallahu, Allah akan memberikan keamanan kepada kampung itu, min azabihi, dari azab Allah. Zalikal yaum, pada hari itu. Makanya nih Pak Ustadz, tolong nanti diperhatikan ya, kalau kita punya masjid, punya musola, atau kita jadi DKM, yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat itu bukan uang keropak. Di adil yang disampaikan itu. Abi pernah ngedenger ya di Kalimantan itu, laporan DKM itu, dia itu sambil agak agak haru gitu, beliau bilang katanya, kami laporkan pertama-tama kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang hadir dalam musyawarah DKM ini, selama kami jadi DKM ini, tidak pernah yang saya tahu ataupun saya yang diberitahu di tempat ini tidak pernah tidak ada azan. Jadi yang saya laporkan adalah kami bertanggung jawab selama kami jadi DKM, musola ini senantiasa ada azan setiap waktu sholat. Begitu. Itu sebagai pertanggungjawaban. Kenapa ini kalau tidak ada azan di kampung ini, bisa-bisa Allah menjadikan asbab turun bala ke kampung itu. Ya kalau turunnya bala dunia, gimana kalau turunnya bala akhirat? Nauzubillah. Nah, begini Bapak-bapak ya, Ibu-ibu, ini kita dua hadis ini, gitu kan? Saya bukan mau nambah-nambahin, bukan saya mau karena ini mah kitabnya kecil, atau Abi ini ngumpulin ada semuanya 47 hadis yang berkenaan dengan azan, gitu maksudnya. Begitu ya. Nah, kita baca aja dulu. Enggak ada, saya udah beli, jangan begitu. Jangan suka begitu lah. Kita ngelihat dua hadis aja udah luar biasa, udah bagusnya. Sekarang denger aja dulu, ngedenger dulu. Ya Allah. Habis itu buru-buru ini sebetulnya karena mau ada acara. Iya, mau ada Habib di sana di rumah. Habib Tono tadi Habib. Ini aja deh. Di sore ada acara Habib. Ya, Bapak-bapak, Ibu, dengar aja dulu ya, dengar aja dulu. Ya Allah. Dengar dulu ya. Allah Karim. Ini hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dengerin aja dulu, dengerin. Masya Allah, jangan dilihatin, nggak ada. Al-imamu dhamin. Nabi bersabda, al-imamu dhamin. Imam itu yang menjamin. Makanya imam itu harus bisa bacaannya minimal Fatihah. Tolong. Jangan sampai sembarangan kita mau jadi imam. Jangan. Bilang tidak mau jadi imam itu boleh. Karena imam itu dhamin. Imam itu yang akan menjamin bacaan makmum. Kalau ini hebatnya berjamaah. Kita menurut para ulama atau dalam hadis itu, kita ini tidak sah sholatnya kalau kita nggak baca Fatihah. Tapi kalau kita berjamaah, walaupun menurut mazhab Imam Syafi'i tetap kita wajib baca Fatihah, tapi ada kemungkinan hilangnya baca Fatihah, lupanya baca Fatihah, tidak dibacanya Fatihah oleh makmum dalam kondisi dia berjamaah, itu bisa ditanggung oleh imam. Al-imamu dhamin. Imam itu menjamin. Wal muadzin muhtaman. Dan orang yang azan itu yang harus dipercaya. Karena kalau kurang saja waktu, apalagi berpuasa, dia azan, terus orang itu kemudian dia berbuka, tidak sah azannya, seluruh kampung ini dijaminnya, ditanggungnya oleh muazin. Kalau puasa. Ngeri juga, sama. Kalau misalkan kita berjamaah dengan imam, kemudian imamnya salah, imamnya tidak benar sholatnya atau bacaan segala macamnya, maka kita sah sholatnya, imam itu nanti yang menanggung batalnya tidak sahnya. Kalau begitu nggak mau jadi imam, ya iya nggak apa-apa nggak mau jadi imam.
nggak mau jadi imam. Nanti imam wajib ditentukan oleh pengurus. Paham nggak? Jadi kalau tidak ada yang mau, imam nggak mau, nggak mau. Nah, maka pengurus harus rapat, harus mengangkat jadi imam, namanya imam ratib. Muazinnya juga muazin ratib. Kenapa? Karena Nabi mengangkat. Seperti Umar mengangkat Ubay bin Ka'ab. Nabi mengangkat misalkan Abu Mahzurah jadi muazin. Kemudian Nabi mengangkat Bilal bin Rabah jadi muazin. Kemudian Nabi mengangkat misalkan Abdullah bin Maktum itu jadi muazin, jadi imam. Di Masjid Nabawi ketika Nabi tidak ada, imamnya itu. Nah, Allahumma arsyidil a'immata waghfiril muazzinin. Ini. Pantas dia akan dihantarkan dengan azannya ke surga itu. Kenapa? Karena didoakan oleh Rasul. Ya Allah, arsyidil a'immah. Ya Allah, beri petunjuklah orang-orang yang jadi imam itu. Waghfirlil muazzinin. Ampuni orang-orang yang mau azan. Orang-orang yang suka azan diampuni dosanya. Ajibnya coba. Kemudian berikutnya Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza azanal muadzinu futihat abwabus sama fala yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah. Apabila seorang muadzin adzan, pintu langit dibuka, fala yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah, maka langit dibuka itu untuk apa? Untuk menghantarkan doa yang dipanjatkan antara azan dan qomat. Rasulullah SAW menyatakan, ad-du'a bainal azani wal iqamati mustajabun fad'u. Maka kalau ada azan, nantinya ada qomat. Nah, antara azan dan qomat itu adalah saat diijabahnya doa. Maka kata Nabi, jangan disia-siakan kesempatan itu, berdoalah. Nih kita nih sekarang nyari-nyari, kita kemana? Ke Mekah sampai mahal-mahal. Nyari tempat ijabah, nyari waktu ijabah. Di setiap saat ada. Nah, perhatikan dulu oleh kita nanti. Ini hebatnya ya. Hebatnya nanti al-muadzin nih. Orang yang azan kata Nabi, yughfaru lahu mada sautihi, diampuni sejauh suaranya. Kalau dari sini misalkan kedengarannya kemana, nah disitulah, sejauh itulah dosanya diampuni. Terus kata Nabi apa? Wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Dan akan menjadi saksi kebaikan setiap yang kering dan setiap yang basah. Setiap yang hidup, setiap yang mati. Dalam hadis yang lain akan memintakan ampunan. Coba. Seluruh yang hidup dan seluruh yang mati. Wa syahidus sholati yuktabu lahu khamsun wa isrun hasanah. Dan orang yang sholat di tempat dia berazan itu nantinya akan dijadikan sebagai saksi sehingga dituliskan baginya 25 kebaikan. Kayak apa tuh ya? Wa yukaffaru anhu ma bainahuma. Dan nantinya akan dikiparati dosa-dosanya orang yang azan antara satu sholat ke sholat yang lain. Perhatikan dulu ini. Ini hebatnya orang yang azan itu. Kenapa? Karena dia bisa menciptakan, bisa membuat satu makom ijabah antara azan dan qomat. Itu ada makom ijabah. Yang kedua, ini antara azan dan qomat itu nanti ada sholat. Nanti kita kebacakan hadisnya. Sehingga orang yang azan itu dengan gara-gara dia azan itu, dia berarti punya pahala untuk menyediakan posisi keadaan yang disunahkan di sana orang sholat.
Aduh Pak, itu pahalanya kayak apa itu besarnya itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi tidak ada orang yang mendengarkan azan, kemudian dia itu nanti akan menjawab azannya kecuali dia dapat syafaat Rasul dan surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangin itu. Berarti kan menawarkan, membuka kesempatan yang sangat-sangat hebat, sangat luar biasa. Oke. Kemudian hadirin rahimakumullah, qala Abu Bakar wa fi khabari Abi Sa'id. Ini Abu Bakar di sini namanya Ibnu Huzaimah yang punya kitab hadis namanya Sahih Ibnu Huzaimah. Bukan Abu Bakar Siddiq. Iza kunta fil bawadi farfa sautaka bin nida. Kalau kamu ada di kebon atau di gunung atau di tempat yang tidak ada orang, azanlah. Sekerasnya azan itu. Tapi kalau tidak salah sudah sampaikan dulu, azan itu bukan yang pakai lagu-lagu, bukan. Tapi azan itu yang keras. Bukan dilagukan, bukan. Tapi yang keras, memang suaranya harus keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu keras. Jadi nggak usah dilagukan. Emang sekeras-kerasnya, seteriak-teriaknya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kata Abi Sa'id, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yasma'u sautahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahidana. Karena kalau ada orang sampai mendengar azan itu, baik itu batunya, baik itu pohonnya, baik itu jinnya, baik itu manusianya, kecuali ia akan menjadi saksi kepada itu. Ini nih ajibnya ya. Umat ini Masya Allah. Ini nih Abi, ini yang kadang-kadang gini sih, kadang-kadang kita ini kurang mengiklankan. Kurang mengiklankan. Ini kalau ada produk di dunia itu iklannya berkali-kali iklan. Terus iklan lagi. Sampai ibu-ibu yang tadinya nggak punya duit, nggak niat juga jadi kepaksa beli dengan kredit. Gara-gara iklan terus. Iya. Coba Bapak saja, coba gara-gara iklan. Rokok itu iklannya jelek semua itu. Iya, merokok bisa membunuh, coba kan membunuhmu. Tapi karena dibuat iklannya, asal ada iklan aja. Itu orang jadi tetap pada ngerokok itu, Pak. Iya, artinya pokoknya sesuatu yang diiklankan terus gitu. Hasilnya orang itu akan melaksanakan apa yang diiklankan. Ini kita gara-gara kurang iklan amal akhirat. Kurang iklan kita ini bagaimana pahala Allah dan Rasulnya yang dijanjikan. Kurang mengiklankan. Jadi nggak ada ketertarikan kita ini. Malah kadang-kadang kita ragu kadang-kadang. Ini amal bid'ah apa sunnah ya? Kurang iklan kita ini, kurang iklan. Kita ini kalau azan kita, ya Allah, itu kesempatan azan itu luar biasa. Karena kurang iklan. Begitu azan ada juga tenang-tenang aja. Kenapa? Nggak ada iklannya. Ibu-ibu sekarang dengar iklan apa aja, produk apa aja dunia, itu setiap saat. Di YouTube ada iklannya. Di TV ada iklannya. Iya kan, banyak iklan. Sehari ibu bisa lihat iklan itu bisa berkali-kali. Sekarang kalau iklannya pahala, iklannya akhirat, di mana ibu bapak dapat? Dapatnya di pengajian, itu pun kalau ustadznya ngajarkannya pahala akhirat. Kalau ustadznya pamer dengan dunia, pamer dengan kedudukan, terus apa yang mau diiklankannya? Lah, kalau iklan-iklanin dunia mah tuh wah yang artis tuh. Ya iya kan? Harusnya iklannya ya iklan pahala ini harusnya. Di mana dapatnya? Di masjid taklim. Kapan laksanakannya? Sebulan sekali. Atuh meureun we pantes. Atuh pantes kalahnya tuh.
Iklan dunia setiap saat kita dengar, di mana saja ada tempatnya kita dengar. Sementara iklan akhirat sebulan sekali. Itu pun kalau ustadznya datang. Salah ustadznya dong. Salah ustadznya. Dikasih masuk bulan. Aduh. Iya, ya mending kalau datang lagi. Jadi bapak-bapak ini kita ini harus membuat iklan-iklan. Harus membuat iklan-iklan. Gimana caranya? Ya coba diiklankan aja, bagaimana supaya tertarik gitu. Dikemas dengan yang menarik lah. Gimana kira-kira yang menarik? Supaya tertarik dia bisa sholat, supaya tertarik dia bisa ngaji, supaya tertarik dia bisa zikir, supaya tertarik dia bisa sedekah. Itu. Ini gimana? Ya ngiklanin aja, ngiklanin. Tapi sedekahnya buat Allah dan buat Rasulnya. Bukan untuk kantong dirinya. Aduh. Fal muazzin fil bawadi wa in kana wahdah iza azana talaban li hadhil fadilah kana khairan wa ahsana wa afdal min ayyusalliya bila adzanin wala iqamatin. Kalaupun kita sendirian di sawah sendirian, sudah waktu azan, teriak aja Allahu Akbar, gelosia, bodoh aing. Asyhadu gitu. Bukan boleh, harusnya mah. Harus. Baru tahu katanya, eta salah eta. Kurang iklan. Nanti ada adabnya. Iya, boleh azan tidak punya wudu boleh, silakan aja. Cuman adabnya pakai wudu. Sebab memanggil kepada perbuatan yang tidak bisa tidak kecuali harus punya wudu apa? Sholat. Ya kan? Ada azan yang tidak mesti wudu ada. Seperti mengazankan orang marah. Orang marah azanin aja. Ibu-ibu marah. Wak. Allahu Akbar. Gitu aja, azan aja, Pak. Azanin. Diam. Bener, Pak. Bener. Ayo, diam. Ibu-ibu marah, azan aja. Azan, iya. Boleh, azanin aja. Boleh ibu azan. Kalau nggak ada yang nggak ada azan aja. Coba jangan keras-keras. Terus kalau ada yang kesurupan, ada. Kenapa? Karena memang ada hadisnya. Ada hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah, "Iza nudiya lis salat adbaros syaitanu lahu durat hatta la yasma'at ta'zin." Itu setan itu paling tidak mau mendengarkan azan. Kalau ada umat Islam tidak mau mendengarkan azan, eta mah lain jelema deui. Setan. Setan itu kalau dikumandangkan azan, dia lari sampai dia punya kentut, durot. Jadi kalau dalam bahasa kita itu, setan itu lari dengan terkentut-kentut. Durot itu artinya adalah kentut yang keras, itu namanya durot. Durot, tuh. Kalau kentut yang pelan namanya pusa. Nah, cuman biasanya kalau kentut yang itu suka bau. Tapi menurut penelitian katanya kentut bapak-bapak dengan ibu-ibu gedean dan kerasan kentutnya ibu-ibu. Iya katanya. Coba. Bener. Coba Ustad, kalau Ustad dikali, lihat ada yang palit tah. Koneng, ya. Lamun gede, panjang, ibu-ibu eta. Bener Bu, bener. Itu sudah diteliti. Iya, ibu-ibu itu lebih gede. Kentutnya juga lebih keras. Tawarannya Bu. Ya lah. Yang begitu aja kok marah. Azanin aja.
Itu. Ya diajarin. Iya. Terus bayi yang baru lahir. Nanti kita dibilang dipindahin tuh Pak. Wah nggak ada katanya aja di kuburan segala macam. Untuk musir setan. Setan itu kabur Pak. Nah, dalam hadis yang lain, idza azanal muadzin adbaro syaiton walahu husos aidurat. Jadi dalam bahasa yang lain husos disebut. Setan itu kalau diazankan itu lari, makanya yang kesurupan itu kesetanan. Nah, maka orang kesetanan itu untuk musir setannya diantaranya azan satu. Yang kedua orang marah. Orang marah itu masuk setan, maka dia harus diusirnya dengan cara azan. Itu. Yang ketiga orang linglung. Bukan pikun. Linglung maksudnya linglung teh. Apa namanya? Keder gitu, keder. Ajarin aja. Kalau orang keder, mana Pak? Nggak tahu jalan saya kemana. Ajarin aja. Ntar ya Bapak saya ajarin dulu. Ah, gitu. Iya. Ini sih gara-gara ditutup jalannya jadi saya bingung gitu. Linglung, ajarin gitu. Nah, yang banyak linglung itu biasanya bapak-bapak, ibu-ibu lamun di Mekah musim haji. Supaya ulah linglung, ulah leungit sok diajanan. Kemudian fa iza qudiyat ta'dzin aqbala hatta idza suwiba bis salat adbaro hatta idza qudiyat taswib. Nah, kalau sudah beres we azan balik deui. Nah, sehingga kadang-kadang orang itu begitu dengar azan, dia suka ingin sholat. Beres we azannya, keinginan sholatnya hilang lagi. Ya bagaimana tuh? Ya begitu. Kenapa? Karena ketika azan, setannya lari. Beres azan, balik lagi. Gitu. Beres azan, balik lagi. Nah, kemudian kalau nanti ternyata orang itu tidak mendengarkan dan memperhatikan azan, maka setan itu bala. Setan itu akan kencing. Di mana? Fi uzunihi. Kencingnya di mana? Di kupingnya. Itu teh bukan kuping, kloset setan. Makanya kalau kita nggak dengerin azan begitu. Ya Allah, dengarkan dulu azan ini. Boleh sambil makan, boleh. Boleh sambil makan. Buktinya apa? Kalau azan maghrib masa nggak boleh makan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, boleh. Tapi sambil dengerin kan bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata yang azan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Kan bisa kan? Sambil itu. Boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu sambil qada hajat. Nggak boleh itu mah. Nanti kalau sudah beres, kita niat menjawab azan, berarti kita azan. Nah, itulah azan sendirian tuh. Saya sedang di kamar mandi tadi sedang azan, baru ibu menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan hayya ala sholat, itu azan karena la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Gitu. Iya. Belum pernah deh. Ya Allah. Nah, itulah kita tuh baru pernah katanya. Lewat aja. Ah, itu namanya. Jadi Nabi saja ngodoin salam, ngodoin jawab azan itu kalau Nabi sedang di mana? Di qada hajat, sedang di kamar mandi, kamar di WC itu tidak ngejawab. Nanti begitu beres baru ngejawab. Allahu Akbar, kita jawab. Dua kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya begitu kalau sudah kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baru kita doa. Ya kalau nggak ngaji ya nggak tahu apa nggak ngaji. Ini pentingnya ngaji, makanya harus diiklankan. Kata Nabi, "Falyuballighi syahidu minkumul ghaib." Kata Nabi ini yang ngaji ini punya tugas. Tugasnya nyampaikan lagi kepada yang nggak ngaji. Ini kalau kurang iklan ini ngaji sampai hari kiamat gini-gini terus. Coba kalau ngiklanin mah, Bapak sekarang ngiklanin, satu orang harus wajib bawa satu orang. Sekarang ada 50, besok 100. Ibu-ibu coba ngiklanin ayo, rayu orang, biarin rayu we. Rayu nggak apa-apa. Wah, nanti ngerayu. Iya ngerayu supaya gimana? Enak lah apalah. Ayo silakan. Abi jadi bintang iklan nggak apa-apa. Iya. Oh, ayo ibu-ibu. Ngerayu orang supaya datang. Kenapa? Karena kita ini tahu bahwa ini adalah kebaikan. Kalau ibu tahu yakin ini kebaikan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan dalil, ini kebaikan, kita harus mengiklankannya agar diri kita dan orang lain tertarik. Itu misi kita nantinya. Coba gerak. Kalau kita sekarang ini berjanji dalam diri kita ngajarkan nggak bisa, jadi ustadz, jadi kiai kita belum, misalkan ya, ngaji kitabnya kita belum. Coba kalau punya dan ingin pahala ngajar, bawa orang 1, 2 aja. Waduh, luar biasa. Kemudian berikutnya, wa kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam qad a'lama annal muadzin yughfaru lahu mada sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin wal muadzin fil bawadir wal asfari wa illam yakun hunaka man yusalli ma'hu shalah. Jadi begitulah hebatnya kalau azan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang yang azan itu akan diampuni dosa-dosanya dan akan disaksikan oleh setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendengarnya. Karena binatang-binatang, kemudian juga batu-batu dan pohon-pohon atau apa saja yang tidak hidup, itu pun menurut Allah itu mendengarkan azan itu. Mendengarkan azan itu. Kemudian kalau kita berada di bawadi, di pedalaman, kita di hutan, kita di sawah walaupun sendirian, tetap kita azan walaupun tidak ada yang sholat bersama kita secara manusia, ya. Tetapi kalau nanti misalkan kita azan kemudian kita sholat dalam azan dan qomat, kita azan tetap dan azan dan qomat ketika kita sholat walaupun sendirian, maka di belakang kita bakal ada malaikat atau jin muslim yang akan berjamaah. Gitu. Asal jangan kita ini nanti begitu assalamualaikum, kalau nanti ada seseorang di sana jangan kaget aja. Nah, ya, jangan kaget. Ini betul, Pak. Jadi kalau ini dilaksanakan pasti ada peristiwa nanti, Bapak. Yakin, Nabi yakin. Silakan. Tapi sekarang udah kebunnya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Ya, Abi sedang ngebon nih, Abi sedang ngebon di sono, ngebon alpukat. Nah, jadi kita kalau ini azan, azan dulu. Memang kita ini kadang-kadang kalau kita sedang kerja, sedang di jalan, sedang di kebun, sedang di sawah misalkan, kita kadang-kadang memang jarang sih ya di kita itu kalau kita melaksanakan azan kemudian kita sholat di tempat itu. Kalau di zaman dulu, sahabat-sahabat zaman Nabi dulu itu, kalau waktunya azan dia masih ada di sana, azan dulu dia. Itu azan aja Allah berazan di sawah itu. Dia pulang. Kalau sholatnya mau pulang. Dia mandi, kemudian ini baru dia qomat. Gitu. Syekh juga sama, Syekh Nurdin juga sama. Jadi kalau misalkan kita sedang ngaji begini nih, terus kita sampai waktu zuhur, sedangkan ngaji, azan aja dulu. Azan aja dulu. Sedang peringatan, azan aja dulu. Nah, setelah itu terusin ngajinya. Terusin ngajinya. Nanti beres ngaji, tenang aja, beres ngaji, kemudian kita baru qomat.
Nah, itu yang ngaji kayak seperti itulah yang disebut pengajian itu mewakili sholat sunnah lebih baik daripada 100 sampai 1000 rakaat. Ya, bagusnya begini nih kalau abang sedang ngaji nih, kita sedang ngaji nih. Contoh ya, sedang ngaji misalkan. Ini kita di masjid nih, satu ya. Tolong nih. Di masjid. Kita ngaji begini. Ada yang datang. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak pinter ngajinya, fikihnya bagus, itu bapak langsung duduk. Bukan apa? Bukan tahiyat masjid. Bukan, atau bukan salaman. Assalamualaikum. Nah, jangan, enggak. Tidak bagus itu. Tidak bagus. Gitu. Kecuali kalau kitanya yang salam. Bukan beliau yang salamnya. Kenapa? Karena jadi sayyiduhu. Menjadi tuannya, misalkan ada guru datang, itu kita nggak apa-apa, kita berdiri, itu di stop dulu ngajinya. Nah kita kira-kira nanti kayak seperti itu, atau misalkan ini biasa yang kita lakukan adalah seperti sholat isyraq. Ini kalau kita subuh berjamaah, terus kita duduk, ada kajian, ada zikir, sampai isyraq. Itu punya pahala seperti kita melaksanakan haji dan umroh 3 kali secara sempurna. Besar itu pahalanya. Sangat besar pahalanya. Nah, kalau misalkan ternyata isyraq datang, ini ngaji belum selesai. Bapak jangan sok ahli sholat. Isyraq nih, ini Ustadz ini nggak tahu nih. Oh, Ustadz nggak tahu, sekarang gue tahu. Tahu. Nah Bapak, kalau sholat isyraq itu dengan duha itu bisa. Bisa. Jadi kita walaupun misalkan selesainya jam 9, ya udah sholat jam 9 aja. Sholat duha atau sholat isyraq. Ibaratnya kan gitu. Ya isyraq sebentar, cuman isyraq itu adalah duha yang diawalkan. Atau awal duha. Namanya nggak apa-apa itu, nggak disebut sholat isyraq kok. Nggak. Silakan aja, yang disebut sholat duha malah. Nah jadi bapak-bapak ikutin ngaji dulu aja. Ikutin dulu, jangan sholat. Kedua, ketiga, kalau kita ngaji gini, bapak-bapak jangan malah baca. Malah zikir lagi. Kan ngaji. Kita ini sedang ngaji. Ngaji ini kayak ngaji kayak begini itu sedang berzikir. Hebat kita ini, punya pahala sholat kita ini. Jangan dianggap kita ini nggak punya pahala sholat. Sholat ini kita ini sedang pengajian kayak gini. Kita terusin dulu. Lagi, wa illam yakun hunaka man yusolli ma'hu sholat jamaatin. Itu walaupun kita nanti tidak ada yang sholat bersama kita, tetap sebaiknya kita melaksanakan azan. Tetap kita laksanakan azan walaupun tidak ada yang sholat bersama kita. Kemudian, inna syaitana idza sami'a nida bi sholati dhahaba hatta yakuna makana rauha. Qala Sulaiman fasa'altuhu anir rauha faqala hiya minal Madinah ala sittatin wa salasina mailan. Rauha itu tempat di Madinah. Roha namanya. Ada tempat Roha, Gunung Roha. Itu antara Madinah dengan Roha itu kira-kira 36 mil. 1 mil itu berapa sih? Enggak. Hah? 2,4. Iya, 2,4 kilo. Kalau kali 37 berapa? Itu jauhnya begitu setan itu larinya. Kalau ngedengar azan. Nah, nanti Bapak tadi nih ya, nanti antara orang azan yang berwudu dengan orang yang tidak berwudu, azannya itu satu kekuatannya beda. Kekuatannya beda. Jadi kalau misalkan setan itu kalau kita punya wudu, kekuatannya itu sampai 36 mil. Tapi kalau kita misalkan wudu azannya nggak punya wudu, itu bisa-bisa hanya 3,6 mil. Karena 10 lipatannya dengan wudu itu.
Ya, 10. Terus kalau ngazanin kita, terutama ngazanin orang yang kesurupan, orang yang marah, itu memang kita wudu dulu. Karena orang marah juga hebatnya itu diwuduin. Suruh wudu. Kalau dia berdiri suruh duduk. Kalau dia duduk suruh berbaring. Berbaring dulu, Bu. Berbaring dulu, Bu. Kemudian berikutnya kita bacakan dulu ya, kita bacakan dulu hadis-hadisnya dulu. Sami'tu Muawiyah bin Abi Sufyan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muadzinun atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Nanti katanya orang yang muazin itu paling besar paling tinggi apanya? Lehernya. Paling tinggi soang gitu. Bapak jangan diartikan ini kalau anten ini berarti orang azan itu akan tahu situasi lebih pertama daripada yang lainnya. Kan kalau dalam pendesakan orang ramai itu kan Bapak yang paling Bapak mau apa? Begini Bapak juga kan nenggak-nenggaknya pengen tahu kan, iya enggak? Nah, iya enggak? Nah, dalam kondisi nanti di hari kiamat itu, kita ingin ke depan itu ada apa, itu pasti orang itu kayak begitu, nyari-nyari, pengen tinggi-tinggi, pengen manjangin apanya? Lehernya. Nah, itu orang azan. Itu yang nanti akan tahu. Sehingga nanti kita nanya, Pak, ada apa sih dong? Oh, ada anu. Sebentar, tenang. Nanti kita nanya. Begitu, itu orang azan itu nanti yang akan kasih tahu. Orang azan itu dikasih tahu lebih dahulu. Ibu-ibu nanti kalau sudah hebat benar-benar yakinnya, masuk iklannya, nanti kalau ada perjaka pemuda mau ngelamar anak saya ya, apa kerjaannya? Tukang azan. Dia kan. Awas hati-hati. Tukang azan itu luar biasa. Atau makanya hati-hati ibu, jangan menyepelekan. Latah kirona itu jangan menyepelekan. Udah jam 9:10. Nah. Aduh. Kemudian wala yaduduna fi kuburihim. Nah, ini tolong nanti juga memang di ini. Nah, tapi ada ininya nih, ada waktunya. Orang yang azan itu enggak bakal dimakan belatung di kuburnya. Orang muazin itu enggak bakal aduh, Masya Allah. Ya, nah, ya kan Abi udah bilang dulu, ibu-ibu kan nggak jadi azan, ibu-ibu cukup jadi pendengar orang yang azan. Makanya ibu-ibu pahalanya itu lebih hebatnya begitu. Yang duluan masuk ke dalam surga itu ibu-ibu. Yang paling banyak masuk ke dalam surga itu ibu-ibu. Tapi yang duluan masuk neraka juga ibu-ibu. Yang paling banyak masuk neraka juga ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu paling banyak. Iya, sekarang aja katanya sudah 1:5. Iya. Begitu. Iya. La ya'ummul gulamu hatta yahtalima wa la yu'adzin lakum khiyarukum. Hendaklah yang jadi imam itu di antara kamu yang sudah baligh. Dan orang yang azan itu ada orang yang terbaik di antara kamu. Coba kira-kira kan, makanya bapak-bapak, ustadz-ustadz nih kalau ngadain lomba azan itu tujuannya apa? Ini tujuannya. Untuk mencari khiyarokum, untuk mencari yang terbaik. Ya lomba azan itu harus. Azan yang salah ya harus dikasih tahu. Azan, kalau Abi mah kadang-kadang kalau sama santri aja, waduh, suka marah-marah benar azannya. So yang agak ini kan kita ini satu kadang-kadang ucapannya itu. Nanti kita ke khusus nanti ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah suka begitu. Itu yang suka itu. Asyhadu alla, asyhadu anna, asyhadu alla, asyhadu anna, asyhadu an. Ya harus jelas memang. Ya. Asyhadu an, apa asyhadu anna? Ya kita memang harus asyhadu, asyhadu, asyhadu alla ilah, asyhadu alla ilah. Nah, itu kan. Hayya 'alal fallah. Yuk kita jadi petani. Gara-gara salah tuh azan tuh. Karena fallah artinya apa? Petani. Kalau falah artinya sukses. Hayya 'alal falah. Yuk kita raih kesuksesan. Hayya 'alal fallah. Yuk kita jadi petani. Ngaco. Nah, itu. Makanya di sini Nabi bilang wal yu'azin lakum khiyarakum, hendalah yang azan itu orang terbaik di antara kamu. Makanya Nabi pilih Abi Mahzurah itu ngeledek asalnya. Ngeledek siapa? Ngeledek Bilal bin Rabah azan. Suaranya gitu. Memang azan Bilal itu azannya nggak pakai lagu, Pak. Cuma dia keras doang azannya, nggak pakai lagu lagi, inget ya, nggak pakai lagu. Makanya kalau azan Bilal dengan azan Abu Mahzurah, kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i sebenarnya harusnya kita azan Bilal. Kalau azan Mahzurah pakai apa namanya? Karena suaranya bagus dia mah. Iya, suaranya bagus. Dia ngehina, katanya ngeledek dia kepada Bilal. Padahal jauh itu di Hunain, di Jirona, dipanggil oleh Rasul itu, deg-degan dia dipanggil itu, dipegang dadanya oleh Rasul, gini, gitu, azan, ngomong aja dia, azan, oleh Nabi diajarin, Allahu Akbar, dia azan dia, seperti, memang enak azannya. Enak azannya tuh. Waduh, orang-orang Mekah itu kayak apa? Nah, setelah azan dia nangis. Dia langsung ngerangkul Rasul katanya. Tadi kemarin dulu aku melihatmu itu manusia yang paling jijik. Gitu. Yang paling aku benci. Tapi sekarang engkau, wah, dirangkulnya Rasul itu. Ya Rasul katanya. Jadikan aku muazinmu. Apa kata Rasul? Engkau sudah jadi muazinku. Wah. Langsung selama marhaba langsung diciumin, dirangkulin oleh siapa namanya, oleh sahabat-sahabat yang lain. Itu di Mekah ketika itu. Jadilah dia muazin Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kenapa? Karena dia memang juara baca syair, juara lagu lah, katakan lagu-lagunya. Nagomnya itu dia memang hebat Abu Mahzurah. Nah makanya kalau kita bisa atau kalau kita mau ngadain lomba, model lomba apa namanya, lomba azan gitu ya, itu silakan. Tujuannya kita nyari khiyarakum, mencari orang yang terbaik supaya azan itu memang enak, bagus. Tapi jangan terlalu panjang. Kalau kepanjangan nggak boleh. Makruhnya 2. Kalau kepanjangan itu. Apalagi misalkan yang suka salah itu, yaitu asyhadu anna ya 'alal falah. Malah ada yang qomat juga. Qad qomatis shalah katanya. Salah. Kalau qad qomatis shalah pakai sholahnya. Jangan pakai tu. Qad qomatis shalah tu qad qom. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Jangan qad qamatis sholah tuh, qad qamatis sholah. Memang ini harus ada belajar. Harus ada belajar. Tukang azan nanti belajar. Memang macam-macam kata kami juga. Macam-macam orang yang azan itu.
Hayya 'alas sholah. Ya. Aduh, Pak, Ibu, basah. Nah, ya. Tolong kata Nabi nih, kata Nabi, katanya kalau orang itu jadi imam harus yahtalim. Di Gria itu tidak boleh jadi imam kecuali sudah nikah. Di Gria itu. Sana. Kata Nabi, atuh nggak usah nikah. Katanya dari dulu begitu. Hah? Dia balik belum? Yahtalim ini maksudnya sudah balik. Nah, duda mah tuh lebih daripada balik. Udah mimpi. Yahtalim itu mimpi, tapi maksudnya adalah balik. Makanya alamatul buluk itu adalah ihtilam, artinya mimpi gitu. Ma'uzina fi qaumin bilailin illa uminul adzab hatta yusbihu wala naharon illa uminul adzab hatta yumsahu. Hatta yumsu. Jadi gini Bapak-bapak, sesuatu yang dijadikan sebab tolak balaknya gara-gara azan, ternyata itu berlakunya adalah siang malam. Jadi kalau siang katakan azannya itu adalah zuhur asar. Kemudian kalau malam itu maghrib, isya dan subuh. Kenapa? Karena malam itu lebih banyak turunnya kejahatan. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi gelapnya malam itu bisa mendatangkan balai. Nah, makanya malam mah 3 kali azannya. Kalau siang 2 kali. Nah, kalau orang itu mengumandangkan azan di malam hari, maka malam hari itu yang akan ada penjagaan. Sampai nanti pagi. Pagi nanti azan. Azan lagi. Subuh itu antara azan pagi dengan ini. Maka nanti siang itu, selama siang itu nanti akan dijaga oleh Allah. Atau di antara azan waktu, seperti misalkan antara maghrib sampai isya. Kenapa dekat? Kenapa dekat? Inilah saatnya bergentayangannya setan. Tapi sekarang udah nggak ngerti lagi orang ini ketika begitu. Zaman dulu mah ya digituin ya begitu. Memang benar, gentayangannya kan di situ. Makanya dekat. Nah, Bapak hadirin rahimakumullah, inilah makanya ya kita ya Allah. Ini azan ini penting. Bapak-bapak semuanya harus bisa azan. Karena nanti di saatnya ini kadang-kadang kita juga harus azan diri kita sendiri. Mengazani diri kita sendiri. Ulangi lagi, mengazani diri kita sendiri. Terus, iya, kan menjawabnya azan itu adalah azan. Paham loh? Ibu-ibu nih makanya, ibu-ibu kan tidak azan. Tapi menjawab azan itu adalah azan. Menjawab azan itu adalah azan. Makanya ketika begitu, maka ketika hayya 'alas shalah, kita bilang hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Nanti kan Abi kan udah janji kemarin itu. Nanti Abi akan ada nanti bahasannya itu nanti. Ada doa-doa dan ada amaliyah bainal azan wal iqamat. Itu kan ada nanti. Setelah ini. Ini kapan tamatnya? Bapak ngajnya mau tamat emang? Jangan hanya mau tamat. Kalau nanti mau tamat, kita nanti begini Ustaz. Kalau kita mau tamat, nanti kita penutupan mau Ramadan, ya kita ngajinya itu kasih tahu. Kita ngaji mulainya jam 7 misalkan sampai zuhur. Atau jam 8 sampai zuhur kita ngaji hatamkan. Khusus daurah namanya. Baru kita motong kambing. Oh iya, benar. Niat dulu. Nah baru namanya daurah. Hatamkan ini, dibacakan. Hatam insya Allah. Nah baru. Sekarang mah jangan minta hatam dulu. Jangan minta hatam dulu. Ya Allah.
Salasatun yanbatihuna ala kusbanil miski yaumal qiyamati fil jannah. Kita minta 5 menit lagi lah. Kita setengah jam sampai ya. Insyaallah sampai. Kalau yang hadir, maaf Abi, kalau yang hadir masih siap banget. Kenapa? Yang hadir masih siap mendengarkan. Oh iya, Abi jam 10 Pak ada. Ya sebentar, satu lagi hadisnya ya, satu lagi ya. Kita relax aja, nyantai aja dulu ya. 3 perkara yang nanti orang-orang itu, yang 3 orang itu akan berada di bukit-bukit misik pada hari kiamat. Dia akan ada di stan-stan atau di tenda-tenda yang istimewa. Oh ini di kelas-kelas VIP. Depan tuh udah di apa namanya? Wih. Rajulun da'a ila sholatil khamsi fil yaum. Inilah orang yang ngajak sholat dengan azan pada tiap hari. 1. Yang kedua, wa rajulun ta'allama kitaballah fa amma bi qauman wa hum bihi radun. Yang kedua, orang yang belajar Al-Qur'an terus dia jadi imam, dan syaratnya banyak, ada lagi, ada 3. Dan orang-orang jamaahnya itu ridho, senang kepadanya. Ini agak berat. Kalau jadi imam itu beratnya di situ. Ada syarat imam itu harus disenangin oleh jamaah. Ini yang agak berat, Bapak-bapak. Makanya enggak boleh nyelonong tuh begitu. Kalau Bapak diangkat oleh jamaah, walaupun nanti Bapak ada salahnya, itu Allah nanti yang akan memakluminya. Tapi kalau dia langsung tampil gitu kan, dia langsung tampil, ini mah nggak disuruh, tampil, pengen sendiri jadi imam. Kalau nanti ada kesalahan dirinya, dia akan menanggung seluruh kesalahannya. Ngeri di situ ngerinya, gitu ya. Makanya kalau ya jadi imam tuh gitu. Abi sendiri nggak berani sebenarnya. Abi udah bilang. Nah, mudah-mudahan. Iya. Terpilih. Cuman kadang-kadang kita terpilihnya itu kadang-kadang ada karena ketokohan. Iya, karena dia ketokohan. Padahal tidak selamanya ustadz itu memenuhi syarat perustadannya. Yang paling pokok adalah tentang bacaan Qur'annya. Makanya boleh mengatakan aku tidak bisa. Gitu. Galuh anak Abi tuh gitu galuh. Kok Abi kok nggak jadi imam sih? Nyuruh aja sama santri imam. Nah, Abi tuh jangan jadi imam, Abi mah. Sebab Abi mah dengan Umi aja Qur'annya bagusan Umi. Atau Umi aja di imam. Umi nggak boleh jadi imam karena udah perempuan. Gitu. Jadi anak Abi aja protes. Karena Abi jarang jadi imam. Kecuali kalau nanti misalkan ada hal-hal yang nanti anak itu kurang mengerti, atau di depan orang yang kira-kira nanti kita ini harus mencontohkan. Karena Abi tanggung jawab nanti kalau anak salah. Kayak kemarin gini, ini contoh saja jadi imam. Kita mazhab Imam Syafi'i, Bu, Pak. Ingat ya, mazhab Imam Syafi'i. Lihat di Quran. Di Quran itu ayat 1 itu bismillah. Ya kan? Kemudian ayat terakhir itu adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Nah, ayat ke-7-nya, sepakat siapapun mazhabnya manapun itu bahwa Fatihah itu 7 ayat. Nah, sekarang ada mazhab apalagi Wahabi mah, ya, yang tidak baca bismillah. Yang tidak baca bismillah. Terus dia atau mereka menganggapnya bahwa Fatihah itu 7 sama. Cuman dia itu ihdinas siratal mustaqim, ayat ke berapa? Ayat ke-5 ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ke-6 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ke-7. Nah, makanya Ustadz, kalau jadi imam kita mazhab Imam Syafi'i ya, pas siratal mustaqim ghairil maghdubi itu jangan berhenti. Gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan begitu. Ya kalau nggak kuat, kuatin. Siap-siap. makanya Siap-siap, betul. Napasnya harus siap-siap. Harus siap-siap napasnya. Kenapa jangan sampai kita nanti kayak orang yang menganggap 7 ayat itu adalah selain Fatihah. Kan kita mazhab kita Fatihah itu Bismillah itu apa? Ayat. Itu maksudnya tuh. Seperti itunya. Nah, Abi kemarin ketika di Pak Gatot aja gitu ya, langsung Abi ituin. Kenapa? Karena ini anak-anak ada yang dikasih tahu oleh Abi belum sadar. Setelah Abi kasih tahu baru, oh iya. Iya, akhirnya dia maksain, nggak kuat bener. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak kuat akhirnya. Waduh, dipaksain. Makanya latihan lagi. Bapak sebenarnya pasti kuat. Kalau Bapak tidak kuat napasnya, dipercepat bacaannya. Ya iya aja kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim atau iya itu kuat Abi gitu kuat. Tapi kalau di wasal aja kita Fatihah kuat. Ya iya dong itunya. Apalagi tarawih. Apalagi tarawih. Oke ya gitu ya. Terus jadi katanya satu adalah orang yang ngajak sholat dengan cara adzan. Yang kedua, belajar Quran, kemudian jadi imam. Setelah itu disenangin oleh makmumnya. Wa abdun mamlukun lam yasghal huriqud dunya an ta'atihi. Nah, ini seorang hamba yang dia tidak terkalahkan oleh bosnya, oleh bisnisnya, oleh usahanya, untuk berzikir kepada Allah. Bisa nggak ini yang paling hebat, Mak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepaskan dulu usaha kita, kerjaan kita. Minta izin sama bos. Bos, saya mau memenuhi panggilan Allah dulu. Berani nggak yang begitu? Nah, yang kayak seperti itu nanti dia akan berada di VIP pada hari kiamat. Ayo Bapak silakan, mau nanya apa? Begitu juga boleh. Tahun mendapatkan jangka waktu 6 kali. Itu setelah ajan selesai dia mendapatkan honor itu. Gimana itu? Ada di sini nanti kita sampai juga. Orang yang nanti azannya sampai 6 tahun, sampai 12 tahun, itu sudah pasti dia masuk surga. Itu pasti. Selama azannya tidak minta upah. Dengerin dulu, ini tidak minta upah. Iya. Kalau diupahin boleh nggak? Nah, itu maksudnya. Awas, hati-hati ini ya. Kalau diupahin mah silakan aja, asal jangan dia minta upah. Gitu. Atusan sama aja Pak azan ke imam kayak Bapak nyinggung Abi ya. Nih Abi ngajar di sini nih, ngajar di sini. Abi minta upah. Aduh, itu jelek bener. Tapi lebih jelek lagi yang manggil nggak ngupahin. Ya gitu. Jadi jangan minta upah. Tapi kalau nanti dikasih apa? Kita setiap hari ngedengerin orang ajannya salah. Terus kita nyambut itu gimana? Benar kita. Bapak ngejauhinnya yang benar. Benar. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Iya begitu. Iya jawab, tetap jawabnya, tapi Bapak yang azannya jadinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Iya. Jadi kita jawab, boleh kita jawab. Ya, boleh. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Kita benerin ya. Iya, benerin. Dibetulkan sama kita.
Oke, nanti yang membenarkan dan menyalahkannya itu adalah yang bertanggung jawab adalah DKM. Harus kasih tahu. Nah, Bapak kalau nanti ada yang itu Bapak kasih tahu. Habis kadang-kadang suka begitu, Pak, ini ajannya kurang bagus nih. Salah tuh ajannya kurang bagus. Akhirnya nanti Ya. setelah Fatihah kan amin. Mm-mm. Lalu bacaan surat. Mm-mm. Tanpa bismillah langsung ke surat atau gimana? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena di situ bismillah di situ adalah fasil. Malah ada ulama yang memakruhkan baca bismillah kalau bukan awal surat. Kenapa? Karena tidak ada petunjuknya. Gitu. Kalau Bapak bisa berdalil kepada kulu amin zibain la yubda'u, itu bukan tidak ibtidak lagi. Karena itu sudah wastal qiraah, sudah berada di tengah-tengah bacaan. Yang disunahkan itu kalau kita memulai bacaan. Terus imam ini sebaiknya memang kalau bagus, memang satu surat penuh walaupun pendek itu lebih baik daripada panjang tapi potongan ayat dalam surat. Gitu lebih baik. Mendingan yang pendek aja. Itu ada kok yang baca kulhu aja nggak apa-apa. Nah jadi Bapak misalkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Itu mendingan tidak baca bismillah. Karena itu adalah Bapak bacanya bukan awal. Tapi kalau Bapak awal surat mah bagusnya bismillah, menurut kita itu bagusnya baca bismillah. Kenapa? Karena itu menunjukkan atau kita membuktikan lihat di Quran kalau mau baca awal surat itu di situnya ada bismillah. Buat apa kalau nggak dibaca? Gitu kan? Itu tunjukkan oleh itu kan petunjuknya para sahabat dulu sudah jam 9:30. Satu ya. Jadi kan kita bingung masalah setelah sholat subuh ini sampai Isra. Lalu gimana kalau kita pulang Isra kita lanjut di rumah kita wirid. Iya. Nah, Isra di rumah. Iya. Nggak masalah. Yang dimaksud adalah kita ini antara sholat subuh dengan isyraq itu kita ini melakukan amalan-amalan yang kira-kira beraktivitas zikir atau ya kita beraktivitas dunia juga nggak apa-apa, tapi kita nanti jangan sampai lupa kita itu sholat ketika isyraq datang ya. Nah, yang lebih bagus memang adalah kita duduk berjamaah, kemudian kita duduk jangan duduk kemana-mana. Kalau Abi kan ngajar. Nah, kalau Rasul juga ada nggak hadisnya? Banyaknya Rasul itu justru kalau habis subuh Rasul nggak duduk, tapi berdiri untuk menyampaikan tausiah atau khutbah Rasul. Itu banyaknya Nabi itu ngajar sahabat itu habis subuh. Makanya sekarang ini ada gerakan-gerakan menjemput pahala subuh keliling. Itu coba di mana itu hidup? Coba nanti Islam itu akan hidup. Boleh juga namanya kuliah subuh. Sekarang kuliah duha. Gitu kuliah duha. Ayo mangga. Boleh. Menyambut azan itu tidak berarti kita harus memberhentikan amalia. Justru gini dulu, itu logikanya dulu. Bapak jangan kita ini punya pengertian kalau azan itu berarti harus memberhentikan suatu pekerjaan. Itu dulu. Nah sekarang kata Abi tadi, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar azan maghrib dikumandangkan, Rasul itu makan, ya kan? Nah Rasul makan satu. Kemudian yang kedua, iza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Kalau azan dikumandangkan maka segeralah kita harus sholat. Berarti tanpa wudu bisa nggak tanpa sholat itu? Nggak kan? Nah makanya dalil itu terbatalkan. Ya, terbatalkan dong. Kan kita disuruh segera. Gitu. Jadi kalaupun kita itu misalkan kita sedang azan kemudian kita wudu, terus kita tidak bisa menjawab azan ketika wudu, kan tadi Abi bilang kalau itu tidak bisa nanti Abi pernah gitu juga wudu ya. Niatnya wudu ini adalah memenuhi panggilan azan dengan
perbuatan. Karena memenuhi panggilan azan dengan ucapan dibandingkan dengan memenuhi panggilan azan itu dengan perbuatan lebih utama paham. Bapak langsung wudhu ketika azan dikumandangkan itu lebih hebat. Karena Bapak untuk melaksanakan sholat daripada Bapak ngejawab azan terus Bapak santai. Kenapa? Amalan perbuatan itu lebih utama. Yang bagus mah, ya kan? Yang bagusnya kita jawab azan, kemudian kita wudhu, ya kita wudhu. Nanti kalau misalkan tidak bisa jawab azan ketika wudhu, nanti kita ngedoa wudhu, kemudian kita jawab azan. Iya, bisa lah insya Allah. Sambil jawab ajuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bisa, insya Allah. Asal wudhunya kita kan di tempat yang baik. Ya, jangan wudhunya di tempat WC atau di kamar mandi yang di situ ada WC-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ngaji nanti minggu kedua lagi ya. Minggu kedua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi langsung pulang dong. Soalnya ada waktu lagi. Ya, nanti kita gini nanti ya. Nanti kita akan ada munawalah tasbih namanya. Kita akan ada ijazah menyerahkan tasbih. Nanti akan Abi bacakan tasbihnya, ilmu musalsalnya, terus Abi berikan kayak gini nih. Abi berikan. Abi berikan. Tasbihnya dibagi. Dibagi. Assalamualaikum.